Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita membaca bagian firman Tuhan dari Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 14, pasal 14 maksudnya, sampai ayat 9. Tetapi saya akan membacakan beberapa ayat saja, nanti selebihnya Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Saya bacakan pasal 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Lalu pasal 14 ayat 7 sampai 9, demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Nah Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengambil tema Tuhan menyertai kita, janganlah takut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mungkin sebagian besar kita pernah dengar kisah tentang ke-12 pengintai. Nah, ketika Musa menjalankan perintah Tuhan supaya mengirim para pengintai dari ke-12 suku untuk mengintai tanah Kanaan yang akan diberikan Tuhan kepada mereka, maka terpilihlah 12 orang pengintai. Dan pergilah mereka ke tanah Negeb, dan naiklah mereka ke pegunungan untuk mengamat-ngamati keadaan tanah dan orang-orang di Kanaan tersebut. Nah, setelah 40 hari di tempat pengintaian, pulanglah mereka dan melaporkan kepada Musa apa yang mereka lihat. Mereka melapor kepada Musa, Harun, dan segenap bangsa Israel. Kemudian mereka mengakui bahwa benar negeri itu berlimpah dengan susu dan madu. Tapi orang-orang yang diam di tanah Kanaan itu kuat-kuat, tinggi-tinggi perawakannya, dan banyak raksasa, artinya orang-orang yang besar-besar, dan negeri itu memakan penduduknya. Dan mereka mengatakan bahwa mereka, bangsa Israel, tidak mungkin dapat maju berperang menyerang bangsa Kanaan. Nah, apa yang disampaikan oleh para pengintai ini membuat bangsa Israel mengeluh. Mereka menangis dan bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, lebih baik pulang ke Mesir daripada tewas di tangan orang Kanaan dan anak istrinya menjadi tawanan mereka. Bahkan mereka akan mengangkat seorang pemimpin untuk kembali ke Mesir. Nah, di tengah ketakutannya, mereka tidak mencari Tuhan, tetapi mencari jalan keluarnya sendiri. Mereka tidak mempercayai Tuhan yang sanggup menolong mereka. Nah, tetapi dari 12 pengintai itu, ada 2 pengintai yang berani menyatakan perbedaan pendapatnya dari apa yang hasil mereka lakukan ketika mereka mengintai tanah Kanaan. Nah, di situ ada Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua prihatin dengan apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Lalu Kaleb dan Yosua mengatakan bahwa negeri yang mereka lihat itu luar biasa baiknya, berlimpah susu dan madu. Kemudian bangsa Israel harus maju menduduki negeri itu dan jangan takut kepada bangsa Kanaan. Kaleb dan Yosua yakin kalau Tuhan berkenan, pasti Tuhan akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan tersebut. Yang penting jangan memberontak kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti menyertai bangsa Israel. Sekalipun para pengintai juga bangsa Israel sudah melihat mukjizat-mukjizat daripada apa yang dilakukan Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi mereka tidak melihat apa yang Tuhan sudah lakukan.
Hanya Kaleb dan Yosua yang melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa sebelumnya. Kaleb dan Yosua percaya bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir, Tuhan juga yang akan menolong ketika menghadapi orang-orang Kanaan yang dikatakan tinggi perawakannya seperti raksasa dan sebagainya. Sehingga Kaleb dan Yosua akhirnya dibawa oleh Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Sedangkan para pengintai lainnya mati kena tulah. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan takut terhadap segala persoalan yang ada di sekitar kita. Sebesar apapun persoalan kita, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Yang penting kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Oleh sebab itu, mari bawa segala persoalan hidup kita sebesar apapun, mari kita serahkan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menolong sesuai waktu dan kehendak Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan pada kami di tengah kehidupan ini banyak sekali persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tapi kami belajar dari tokoh Kaleb dan Yosua yang hidup dekat pada Tuhan, yang terus mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Yakin Tuhan bahwa Tuhan yang akan menolong mereka. Demikian pula dalam kehidupan kami, biarlah kami juga percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap persoalan hidup kami. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik. Ajar kami ya Tuhan untuk terus bergantung, berserah kepada pemeliharaan, kepada pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.